Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku. Alhamdulillah kesempatan malam ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu spesial kalau menurut saya. Beliau ini multi talenta. Beliau ini juga ganteng luar biasa. Siapa dia? Kita langsung tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Hasbu. Gimana kabarnya Bang Iki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah sempat menyempatkan waktu untuk bisa silaturahmi. Sama-sama, Bang Hasbu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Bang Iki, kalau boleh tanya-tanya, kegiatan apa Bang Iki sehari-hari? Alhamdulillah hari ini dan seterusnya mungkin ya. Dari masa lalu juga saya tetap jadi pedagang. Jadi pedagang, terus saya juga nyanyi, mungkin di entertain. Dan sekali syuting lah gitu, Bang Hasbu. Luar biasa. Jadi disibuk dunia entertain, tidak lupa juga mengikuti sunnahnya Nabi. Betul. Berdagang. Kalau boleh tahu, usaha apa nih? Saya mungkin bergerak di bidang keuangan ya. Bergerak di bidang keuangan, mungkin orang menyebutnya money changer. Money Penukaran changer. mata uang asing. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana menurut Bang Iki? Kita sama-sama tahu nih. Narik nafas dulu nih saya nih. Sudah gini Bang Hasbu, mungkin semua usaha kena dampaknya. Semuanya. Semua mungkin bukan di kota kita aja, mungkin bukan di negara kita aja, tapi seluruh dunia kan. Seluruh dunia kena dampak secara pribadi dan usaha. Secara psikologi, secara usaha, secara emosi itu berdampak semua. Tapi memang yang paling pasti adalah kita berdampaknya memang ke finansial kita ya gitu, ke usaha kita. Tapi ya alhamdulillah lah karena kita masih punya satu keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih bisa kita menjalani hidup. Mungkin bagi sebagian orang atau seluruh orang tidak normal, tapi alhamdulillah bagi saya normal-normal aja Mas Bu. Yang penting kita ambil hikmahnya di tengah kayak gini, usaha nurun segala macam tapi ibadahnya naik gitu. Usaha boleh turun tapi ibadahnya naik karena kita sering di rumah. Kan lockdown juga kan Mas Bu. Iya, kalau kita lihat kan sudah cukup 1 tahun lah. 1 tahun ya, mau 1 tahun ya, Maret mungkin ya. Apalagi bisnis wirausaha money changer ini kan. Betul. Kita penukaran mata uang asing. Betul. Jadi selain money changer, itu bagaimana mengatur waktu untuk kayak panggilan job entertain, nyanyi. Apa memang langsung Bang Iki ini terjun langsung di kantor ini? Sebenarnya sih enggak. Kalau saya after office hour itu bisa menjalankan semuanya. Karena saya tidak mau diganggu waktu saya lagi bekerja. Gitu. Jadi usaha utama saya kan memang di kantor. Walaupun memang saya ada karyawan yang ngejaga di situ gitu. Jadi kalau untuk entertainnya saya di Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu gitu. Kira-kira disibukkan lebih dengan kantor Bang Iki apa entertain? Lebih banyak makan waktu mana? Sebenarnya kalau lebih banyak waktu jelas-jelas syuting, nyanyi segala macam gitu. Karena kan saya ngubernya Jumat Sabtu Minggu terus full, dan saya kadang-kadang itu pun tidak tiap minggu karena kan capek juga kan gitu ngurusin kantor. Kalau lebih menyita waktu sih sebenarnya ya kegiatan entertain kalau dibanding, karena kan rutinitas sudah biasa kan kalau di kantor kan gitu. Ini kalau boleh tahu, kan kalau saya lihat dunia entertain di samping juga usaha, itu bagaimana mengatur pola kehidupan hubungan Bang Iki kepada Sang Pencipta? Kalau kita sibuk banget ini, Betul. ya kan? Maka saya bilang luar biasa, udah sibuk nyanyi, sibuk ngurusin usaha juga, pasti punya karyawan, ya kan? Iya. Pasti sulit sekali tuh menurut saya. Iya. Sebetulnya gini, kalau mungkin bagi orang menganggap bukan Bang Hasbu aja nih, semua orang pasti bilangnya gitu, wah Kiki sibuk usaha gitu, di entertain segala macam. Itu diambil, ini diambil. Betul, disangka orang kan gitu kan gitu. Tapi sebenarnya justru yang rutinitas itu justru yang memang manajemen waktunya itu sangat kita tahu gitu buat ibadah. Seperti contohnya gini, saya bangun pagi, saya sholat subuh, saya dengerin ceramah, mandi, terus saya bekerja. Betul kan? Bekerja, saya makan siang, sholat zuhur. Gitu. Terus sesudah, karena kalau di money changer itu jam 3 udah tutup bank. Udah tutup bank, udah nggak bisa transaksi di bank lagi, lari ke asar.
Jadi dari jam 3 sampai setengah 6 saya bikin laporan kantor, lari ke maghrib. Pulang sampai rumah, Isya udah tenang. Sebenarnya gitu. Jadi cukup mengikuti SOP lah ya. Betul gitu. Karena Sudah tersusun, sudah memang betul. sudah berapa lama mendalami usaha bisnis ini? Saya money changer ini hampir ini jalan ke 12 tahun. Karena kan kita tahu kan, Betul. kita mohon maaf gitu Mbak Iki, mata asing di rumah itu real itu pun ya nggak tahu kita mau tukerin Betul, kemana betul, kan. betul, Mungkin betul. kalaupun kita tukerin juga mungkin jatuh pasti. Betul, Jatuh betul. kan. Makanya sangat-sangat berdampak sekali. Betul. Terus dengan kondisi job yang sibuk menyanyi, ya kan, dengan di kantor, terus bagaimana Bang Iki mengatur kesibukan Bang Iki dan juga tidak lupa kepada sang. Sebetulnya ini kalau boleh saya tanya, dalam kesibukan ini siapa sih orang yang bisa menjadikan Bang Iki sampai saat ini seperti ini, begitu tegarnya? Kalau saya lihat, mohon maaf Bang Iki, banyak di luar sana teman-teman kita ini dalam kondisi COVID ya, mohon maaf, itu banyak-banyak yang Betul. nyusut gitu. Tapi kalau saya lihat pertama kali kenal sampai saat ini kayak Bang Iki have fun aja gitu. Kuncinya apa gitu? Ya sebenarnya gini, saya kalau ingat perjalanan hidup saya karena saya juga kebetulan gini, ada sesuatu yang di dunia money changer ini yang menurut saya sangat menohok gitu. Jadi selama mungkin gini, saya terlalu takabur kali. Jadi saya pun dulu saya berpikir kalau money changer itu tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Salah satu jenis usaha yang menurut saya ada boom, ada segala macam, ada kecelakaan, ada segala macam, pesawat jatuh segala macam, dolar semakin naik. Tidak pernah saya selama Tersaingi lah ya. betul, tidak kena dampak. Selama ini dunia satu usaha money changer itu tidak pernah kena dampak. Baru kali ini selama perjalanan. Sekarang boleh dilihat bahwa itulah kekuasaan Allah. Bahwa saya takabur dulu, wow, ada harga turun segala macam, emas segala macam, semua kena dampaknya. Harga sembako segala macam. Tapi ternyata ketentuan betul. yang Maha Kuasa. Sekarang ada corona gini, baru money changer terdampak. Sampai umroh nggak bisa, haji nggak bisa, orang keluar negeri nggak bisa coba. Yang kita tidak pernah memikirkan itu. Saya lari kemana? Saya bilang, saya kena dampak Saya kena dampak banget. Dan salah satu support system saya adalah kalau saya ingat almarhum mama saya, karena sebelum COVID 1 bulan tuh mama saya nggak ada. Karena itu yang membuat saya kuat gitu loh. Jadi karena saya kebetulan anak bungsu. Iya. Saya anak bungsu yang emang deket. Saya juga nggak tahu mama saya karena apa. Memang ada penyakit bawaan, tapi mungkin di saat itu memang corona lagi baru mau masuk gitu. Dan saya bersyukur banget sebelum corona saya masih bisa meluk ibu saya, masih bisa sholatin, masih bisa nguburin. Saya sampai, saya bilang saya telat berapa hari itu udah nggak bisa karena itu udah di lockdown semuanya dan orang semua nggak boleh ada yang jenazah itu gitu. Dan itu memang yang bikin saya drop justru bukan corona. Itu yang terlebih itu gitu. Keramatnya Bang. Betul. Ya mudah-mudahan almarhum ibunda dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, makasih doa. Kembali kepada Sang Maha Pencipta. Amin, amin. Diberikan tempat Amin. sebaik-baiknya. Bang Iki, melihat situasi kondisi dengan tadi Bang Iki sampaikan, bagaimana dampaknya? Bang Iki kan punya karyawan pastinya. Betul. Terus bagaimana menutupi gini? Setahu saya teman-teman saya Bang Iki, mereka itu ada yang dirumahkan. Betul. Mungkin ada yang diistirahatkan selamanya mungkin karena memang perusahaan atau kantor memang gitu. Itu bagaimana Bang Iki mengolah itu? Jadi kebetulan memang karyawan saya itu paling muda 50 tahun. Semua karyawan saya saya ada cabang di beberapa. Jadi memang kalau cabang saya di Singapura, di Bali segala macam memang tutup. Paling muda 50 tahun. Iya, paling muda 50 tahun ibu-ibu semua. Padahal saya mau ngelamar. Bapak, cuman ada kalau misalnya yang lakinya kalau nggak office boy itu messenger, namanya kurir, kalau di money changer namanya messenger. Nah tapi kalau dari finance, counter segala macam dan belum ada yang pernah keluar dari saya. Jadi ada yang 60 tahun, paling tua 65,
paling muda tuh 50-an lah gitu. Jadi saya memang ada satu peraturan kalau masuk usaha saya waktu itu. Jadi saya mumpung mama saya ngomong gini, mumpung kamu jadi pengusaha, kamu bikin peraturan. Jadi mama saya pernah bilang gini sama saya, kalau orang bodoh bisa dididik jadi pintar. Kalau orang males bisa dididik jadi rajin. Tapi kamu mumpung punya kekuasaan, siapa yang masuk ke kamu, syaratnya bukan ijazah. Tapi harus sholat di kantor kamu. Dan itu benar-benar ada sign kontrak hitam di atas putih. Kalau tidak menjalankan surat di kantor saya dipecat secara tidak hormat dan tidak dapat pesangon. Deal Luar gitu. biasa, ya. Jadi saya bilang itu didikan ibu saya. Jarang sekali perusahaan ini. Nah, Jarang sekali. makanya saya harus carinya bukan orang muda gitu. Jadi Melihat bagaimana betul. usia juga. Berarti orang-orang yang karena gini, saya ada cerita. Jadi ada satu pembantu saya itu perempuan dari punya anak 1 sampai 9 ikut sama saya dan sekarang udah punya money changer sendiri. Itu pembantu saya. Itu pembantu saya karena buktinya apa? Dia seorang pembantu tamatan SD, saya didik di counter bisa money changer, dia bisa buka sendiri sekarang. Iya, saya jadi teringat. Inilah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, ya salah satunya inilah bisa bermanfaat untuk orang Betul. lain. Ini Bang Iki, money changer itu kan tidak terlepas dari apa? Money. Betul. Mohon maaf, orang itu semua di luar sana kalau berbicara, gue ini punya dolar banyak. Betul. Gue punya hepeng, gue punya fulus banyak gitu kan. Apa yang gue inginkan bisa. Betul. Mungkin mereka di luar sana seperti itu. Iya. Bang kita masuk begitu nggak? Ketika semua apa yang saya mau bisa saya beli. Betul. Ternyata hari ini, tahun ini dibuktikan sama Allah, ya kan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih kecuali yang Maha Kuasa. Bang tadi sampaikan bagaimana tadi bilang kalau tidak ada yang bisa menyaingi dunia seperti ini. Nah, dengan kedekatan Bang Iki kepada yang pencipta, kepada Maha Kuasa, begitupun Bang Iki sampaikan kepada teman-teman ya karyawan Bang Iki bagaimana mereka menjalankan sholat, ya kan? Ada nggak trik kiat-kiat selain itu? Kalau sholat kan kita sama-sama, ini adalah bagian ritual ibadah kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah untuk melakukan kewajiban kita kepada Yang Maha Kuasa. Tadi saya cukup luar biasa melihat komit, melihat SOP yang sudah dijalankan sama Bang Iki hitam di atas putih bahwa mereka yang masuk ke perusahaan saya adalah harus menjalankan kewajiban. Betul. Selain itu, ya mohon maaf ini bicara uang Bang Betul. Iki. Merasa takut nggak? Takut uang saya nanti diambil begini gitu. Merasa takut was-was gimana gitu sama anak buah atau apa gimana gitu. Gini, harus enak nih posisinya dulu. Santai-santai. Jadi gini, sebenarnya cuma satu, Mang Asbu, yakin. Yakin itu kemana? Pertama pasti yakin ke Allah lah, gitu. Nah kenapa mama saya mengajarkan soal itu? Nggak, sekarang gini mau tamatan yang luar negeri, sarjana segala macam, tapi kalau akidahnya nggak. Yang penting kan sekarang tiangnya dulu. Sekarang dia menjalankan sholat 5 waktu di kantor kita, mau berbuat macam-macam, paling tidak sedikit di otaknya akan mikir, sayang gue udah sholat, mau berbuat macam-macam juga kan, betul nggak? Gitu. Dan satu hal lagi, bahwa semua usaha itu ada resikonya. Contohnya misalnya, kita kerja di rumah sakit jadi dokter, disuntik bisa salah suntik, bisa bikin mati orang, kerja di apotik bisa salah obat, jadi koki mungkin bisa jadi basi. Begitupun di money changer. 2, kalau nggak dicolong, kalau nggak dolar palsu. Semua jenis usaha pasti ada resikonya. Cuman bagaimana kita cara meminimaliskan resiko itu. Begitu. Jadi saya diajarin ibu saya tuh bukan hanya memanajemenin uang dan orang saja. Tapi konflik, masalah pun harus dibikin manajemen. Jadi di kantor saya ada namanya manajemen konflik. Apa manajemen konflik? Contohnya gini, saya sebagai pengusaha pasti banyak hutang. Pasti banyak hutang saya. Tapi berarti itu kan masalah dan konflik. Kalau orang mungkin ketakutan gitu. Tapi saya pikir ya Allah ngasih hutang aja udah rezeki. Pasti Allah tahu cara-cara ngebayarnya dari mana. Tapi kata mama satu hal, kamu tidak boleh mematikan handphone dan tidak boleh tidak respon. Jangan takut, kata mama saya. Akhirnya
Saya juga pernah mengalami itu, pernah berhutang ke orang, dan itu selalu saya yang assalamualaikum Pak. Saya nggak nunggu ditagih, tapi saya sounding. Asal kan lu ada kata gini, ya lu biarpun nggak ada niat kayak kan suka gitu. Itu saya manajemenin tuh. Saya bikin kemasan. Saya tangkap omongan mama saya tangkap. Saya sampai datengin, setiap hari saya kasih makanan. Kan dalam agama juga gitu. Kalau mau tentang hubungan, kasih makanan. Sebelum Pak, saya cerita. Saya hampir tiap hari saya pulang kantor, mampir ke investor itu. Saya datengin, waktu awal-awal COVID. Pak, ini COVID, saya nggak bisa Pak COVID. Sampai dia bilang, akhirnya udah 2 minggu. Ki, ya udah gue mau percaya mak lu, gak usah kesini melulu. Gitu. Akhirnya hidup saya tenang. Dibanding saya diem, terus saya diuber-uber terus, saya nggak berani ngangkat telepon. Jadi saya nggak fokus. Jadi mama saya ngomong, life is negotiable, that's it. Di dalam agama pun itu negosiasi, kata mama saya. Kamu tidak boleh makan ini, tapi kamu boleh begini, tapi kamu boleh dikodok, tapi kamu boleh dijamak, tapi. Nah, itu berarti kan kata mama saya itu negosiasi. Dalam agama Islam pun kita diajarin negosiasi. Oh iya. Nah, dalam berbisnis pun seperti itu. Jadi Gitu. tinggal bagaimana Jadi yakin. yakin. Kuncinya cuma itu, yakin. Nih, teman-teman di luar sana ini kan luar biasa nih. Betul. COVID 1 tahun. Yang mereka sangat-sangat kalau saya lihat dari sektor ekonomi ini sangat-sangat merosot banget. Betul. Kadang keyakinan kita juga tergoda Betul. dengan ekonomi. Betul. Bahkan mohon maaf, banyak juga di luar sana saudara kita, teman kita gara-gara ekonomi. Saya bilang, saya punya teman di salah satu kepala KUA di daerah. Itu beliau selalu informasi. Begitu banyak janda corona ini, saya bilang. Saya bilang, apa janda corona? Gitu. Ternyata mereka yang memang mentalak atau diceraikan atau apa karena faktor ekonomi. Betul. Makanya saya bilang luar biasa Bang Iki, di samping sebagai job entertain, berusaha menjadi berdagang, menjalankan sunnahnya Nabi. Tapi dari sisi ini ada nggak sisi negatif teman-teman yang apa sih namanya netizen tuh? Oh, Yang ngebully gitu segala macam. Ki, lu ini diambil, itu diambil, serakah banget sih. Betul. Gitu. Ya pasti ada lah gitu, pasti masalah tuh pasti ada. Cuman kadang-kadang saya tuh suka tidak setuju. Mungkin itu hak semua orang, media sosial, akun punya dia. Kadang-kadang saya bingung sama orang gini, sekarang kan banyak status dong. Ada status WA, ada status IG, ada status TikTok dan lain-lain. Kadang suka saya ngeliat gitu, ya Allah gimana gini. Ya Allah ya Rob gini. Curhatnya di itu. Saya bilang, Allah nggak punya media sosial gitu loh. Lu mau ngapain gitu? Lu bangun, ambil wudhu, jam 3, lu ngobrol. Saya pun bukan ahli ngaji, saya tidak terlalu pintar baca Al-Quran. Cuman saya diajarin sama ibu saya, walaupun satu ayat, saya harus tahu artinya gitu. Saya yang terngiang-ngiang ibu saya dan bapak saya selalu ngomong, kamu walaupun satu ayat, nggak apa-apa kamu mau ada pahala kamu ngaji, nggak baca Al-Quran. Tapi langkah baiknya di dalam kamu yang baca banyak itu satu ayat kamu tahu artinya. Paling nggak Bismillahirrahmanirrahim aja contohnya. Kalau orang tahu yakin dengan itu, pasti orang hidupnya kan Maha Pengasih lagi penyayang. Dikasih. Disayang nggak? Kadang-kadang orang gini, Ki, lu mah percuma sholat tuh. Temen gua nggak sholat, nggak ngaji, nggak sedekah, gimana dikasih? Karena Allah Maha Pengasih. Nggak ada nego-nego. Sekarang pertanyaan gua ke lu, disayang nggak? Kalau dikasih semua ada. Tukang mabok, maling, semua dikasih. Jadi modal kita itu Betul. pertama, di samping kita yakin, terus bagaimana kita mengimprovisasi dalam kehidupan kita bahwa kita tuh tidak berburuk sangka kepada Yang Maha Betul. Kuasa. Harus yakin. 100% yakin. Kadang-kadang teman saya ngomong, gue Ki udah ngaji, udah istighfar 1000 kali, udah begini 20 kali. Tapi apa saya bilang? Karena lu apa ya maksudnya memusrikan doa gitu. Maksudnya gini, kalau saya gini, gue pengen rezeki Ki duha. Giliran lu nggak dikasih, lu nggak mau sholat duha. Gitu. Salahnya gitu karena dia yakin itu gitu Bang Asbu gitu loh. Jadi buat teman-teman di sana, bahwa sesungguhnya dalam kondisi seperti ini, ingat tadi yang disampaikan oleh Bang Iki, yakin. Betul. Itu yang paling modal utama. Yakin, kita ikhlas berserah diri kepada Yang Maha Kuasa bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu pasti bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam satu ayat Bang Iki.
yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qarib, ud'uni astajib lakum." Jadi ketika kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu lapang atau waktu dalam keadaan sempit, ya kan? Bagaimana kita memohon dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu sudah dijaminkan sama Allah. Fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Betul. Ujibu dari awat da'i dadaan. Ujibu, aku akan kabulkan segala doa permintaan setiap hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Cuman memang terkadang sulit juga ya melihat kayak Bang Iki ini kan luar biasa, memang sudah dipupuk rasa yakin dan keyakinannya sama almarhum. Betul. Bahwa hidup kita ini punya Allah. Betul. Kalau kita melihat kiri kanan, kesana sini, biarkanlah mereka yang nyinyir, mereka yang memandang kita sebelah. Betul. Gitu kan. Jadi saya teringat Bang Iki. Saya teringat adalah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan di dalam surat Al-Luqman. Namanya Luqmanul Hakim. Mungkin Bang Iki sering buka Al-Qur'an. Itu ada cerita bagaimana seorang Luqmanul Hakim, dia ini adalah seorang yang mempunyai jiwa yang luar biasa, kebaikannya luar biasa, sehingga dia mencoba dalam kehidupan sehari-harinya. Luqman ini dia berjalan dengan anaknya sambil membawa kuda. Kalau dulu tuh bukan kuda, apa namanya? Keledai. Oh iya. Keledai. Luqman ini naik di atas keledai. Hari pertama, ayo nak kita keluar. Luqman ini naik, ya kan? Anaknya menuntun. Dia jalan dari satu desa ke desa, dan mereka yang melihat apa yang dia sampaikan. Ketika anaknya si Luqmanul Hakim ini, ayahnya naik ke keledai, dia melihat orang-orang di sekeliling sana. Bapak durhaka, bapak nggak tahu diuntung, masa anaknya disuruh nuntun keledai. Laporkan anak itu, ayah kita dihina begini. Sudah, kalau gitu besok kita ganti, kamu naik keledai, ayah yang di bawah. Dia omongin lagi. Terbalik juga. Kurang ajar. Anak durhaka, kan masa bapak jalan. Luqman ini kan orang yang luar biasa kebaikannya. Ternyata menjadi manusia yang terbaik di mata manusia itu sulit. Akhirnya di kemudian hari Luqman ini berdiskusi sama anaknya. Kalau gitu nak, besok kita nggak usah naikin keledai ini. Kita jalan aja sambil kita tuntun. Apa kata mereka di luar sana? Dasar orang gila. Kenapa keledai itu nggak dinaikin berdua gitu? Artinya apa Bang Iki? Ketika kita mencoba menjadi manusia lebih baik lagi, ternyata di luar sana itu tidak mudah memberikan predikat kita itu baik. Siapa dia? Yang Maha Kuasa yang lebih tahu. Ya begitupun perjuangan Bang Iki. Bang Iki dengan sibuknya job entertain sambil berwirausaha, ya kan? Dengan modal keyakinan, saya bilang luar biasa. Jarang sekali sudah meganteng, rajin ibadah, ya kan? Menjalankan wasiat almarhum. Amin. Ya kan? Bagaimana yakin dengan seyakinnya bahwa Allah itu selalu ada. Amin. Bang Iki, saya terus terang dari awal itu ketika melihat Bang Iki, ada salah satu yang saya ini pengen bertanya, cuma sungkan. Kenapa dimaksud? Saya ini, ya mohon maaf Bang Iki ya, yang namanya kita di luar sana ya kita mau ibadah ya ibadah saja. Betul. Ya kita melakukan kerjaan apapun ya kita bekerja lah dengan. Betul. Di luar almarhum mama kan sudah nggak ada. Sekarang siapa? Karena kita hidup sendiri itu nggak bisa. Betul. Menjadikan terus bertahan nih. Udah gitu ditambah juga mama sudah tidak ada, ditambah covid begini, ya kan? Mau curhat ke siapa coba? Betul. Mau cerita ke siapa? Gimana itu Bang? Ya, tapi saya tergerak sama cerita Mang Asbut tadi tuh. Saya cerita sedikit juga yang dikunci, sebenarnya kunci juga buat orang-orang yang apa sih namanya, melihat menilai. Iya sesuatu. betul. Jadi yang seperti tadi bilang, seperti yang keledai itu kan gitu. Jadi saya punya pengalaman pribadi.
ibu saya kan udah tua waktu itu sakit-sakitan gitu. Ini sedikit aja, mungkin bisa dicontoh gitu ya. Jadi ibu saya selalu kalau ibu saya di rumah itu, setiap saya ada acara apa, ibu saya tuh pengen cuci piring, terus pengen nyapu gitu. Terus teman-teman Padahal di rumah ada pembantu. oh ada pembantu dan segala macam. Terus teman-teman saya gini, lu gila ya Ki, ibu lu udah tua, lu banyak pembantu, itu masih disuruh. Saya diem aja, saya biarin orang mau bilang apa. Dan saya selalu bilang ke pembantu saya, kalau ibu saya ngapa-ngapain diemin. Kalau diemin aja sampai dia masuk ke kamar, kalau kotor iniin lagi. Setelah ibu saya masuk, teman-teman saya nanya sama saya, kenapa Ki kok gini-gini? Gue nggak mau ngelarang, karena dia punya harga. Dia mau menyenangkan anaknya. Dia pernah gue tegur sedih, bahwa dia tidak bermanfaat lagi hidupnya buat anaknya. Gitu. Jadi saya bilang, sedih nggak? Sedih gitu. Biarin saya dikatain orang nggak apa-apa, tapi ibu saya seneng gitu. Maksudnya bahagia. Dia bisa bermanfaat buat anak-anaknya. Dia bisa memperlihatkan ke teman-temannya bahwa saya diemin aja. Masih menjadi manusia. Betul. Satu hal lagi, namanya nenek-nenek, kalau ini juga banyak terjadi di kalangan kaum muda. Kenapa dia suka terganjal oleh sesuatu? Kalau nenek-nenek tuh kalau nonton sinetron coba mengasbu, itu saha, ini saha, itu tep saha. Kakak-kakak saya yang nomor 9 itu diem atuh omah, diem nonton gitu. Waktu itu dia ngomong, kalau saya enggak, itu idenya omah, saya ikutin. Dia terus ngomong ke saya, Ki katanya, kenapa omah waktu kamu kecil kamu nanya banyak sama saya gitu, sama ibu, kenapa? Ibu itu apa? Ibu itu apa? Ibu seneng katanya, karena kamu pinter, kamu makin gede makin pinter. Gitu, ibu nggak marah. Tapi kenapa sekarang ibu nanya gitu aja kok kakak-kakak pada begitu ya gitu. Coba, saya kayak betul ya kalau orang tua itu niatnya mungkin kakak-kakak saya juga nggak jahat. Ya omah nikmatin aja gitu. Kayak kemarin kan dia sakit ginjal segala macam tuh 2 tahun. Kakak saya juga bukannya jahat, tapi udah ayo di rumah sakit aja. Cuman mama saya nggak mau, saya mau pulang. Dan itu keyakinan mama saya, ini lari keyakinan lagi, dia sakit, udah divonis 6 bulan lagi meninggal, 10 tahun yang lalu. Begitu dia divonis, dia minta pulang. Karena dia bilang, yang memvonis bukan dokter, tapi Allah. Saya hanya berusaha ke dokter. Jangan mau itu nggak mau dirawat di rumah sakit. Betul. Pulang. Itu rumah sakit terbesar dan terbagus di Jakarta. Suratnya masih ada sampai sekarang, bahwa ibu kalau keluar dari situ 6 bulan lagi meninggal. Wah, saya tuh debat segala macam, saya bawa pulang. Gitu. Jadi Bang Asbu, ini satu pembelajaran juga buat semuanya yang ada di sini, bahwa kadang-kadang kita sekarang kita disakitin sama suami, ditipu sama klien. Coba deh ingat. Gitu. Coba ingat perlakuan kita ke orang tua deh, ke orang tua dulu, ke bapak, ke ayah, ke ibu gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, susah nggak? Susah. Ya Allah, saya pengen mobil, tapi mungkin nggak? Itu yang kalau ibu saya nggak bulet ngajarin ke kita. Saya yang memponis itu, buktinya 20 tahun yang lalu ibu saya masih sehat walafiat gitu, masih ibaratnya masih bertahan. Dan itu harus dicuci darah. Harus tiap hari, kalau nggak ginjalnya udah rusak. Ibu saya minta pulang. Selama 10-20 tahun tidak dicuci darah. Almarhum itu sudah mempunyai rasa keyakinan bahwa saya itu masih bisa lah, masih manfaat. Betul. Dan saya nggak perlu lagi di rumah sakit. Gitu kan. Di rumah dengan dihadirkan anak-anak yang soleh seperti Bang Iki ya kan. Apalagi almarhum wafat dalam kondisi ada anak-anaknya juga kan. Ada Bang Iki ya kan. Itulah bagian daripada kita, benang merahnya di situ Bang Asbu. Maksudnya benang merah di saat kita sekarang lagi terpuruk. Tadi kan kembali lagi usaha lagi terpuruk segala macam. Ditambah lagi. Coba deh benang merahnya. Kalau memang orang tua kita nggak ada, mau kita mulai kita minta ampun, ingat dosa, minta ampun, minta maaf ke orang tua, pasti deh dibukain. Gitu, kuncinya cuma itu, mau apa lagi? Karena keramatnya kan ada di situ. Jadi buat sahabat di luar sana, tetap lakukan yang terbaik. Jadi modal yakin ini memang sudah tidak bisa terbantahkan lagi ya. Meskipun teman-teman susah memang, sulit. Teman-teman ngajak begini begitu, ayo gini, oke lah, happy lah sedikit ini, nggak bisa ya. Makanya orang suka nanya kan, saya pernah waktu itu syuting stripping, jadi
Jadi kalau perempuan ini kalau di make up kan gak mau wudhu. Kan? Wah, sudah di make up nih, kata gitu. Mama saya bilang sama anak-anak perempuannya waktu itu. Semakin kamu di make up, semakin kamu bagus. Kata mama saya. Saya bilang ke teman saya nih, udah Ki nggak usah tanggung lah, kata gitu kan. Yang tadi Mang Asbu bilang, itu kan satu ajakan yang udah bisa dikodok Ki. Kata, sekarang saya bilang saya tempat sholat ada. Gara-gara syuting belum tentu dibayar juga. Dibayarnya nggak tahu kapan. Walaupun udah ada kontrak segala macam. Tapi kan kalau syuting itu kan lama biasanya kan gitu. Pembayaran segala macam. Belum pasti kalau menurut saya karena duit belum di tangan. Ini yang udah pasti kita tinggalin gitu sholatnya. Ya tapi gue udah make up segala macam gini-gini. Lu coba deh. Lu wudhu pasti make up lu lebih bagus. Terus dia ngikutin saya. Itu boleh ditanya orang masih ada sekarang. Bener itu sampai detik ini dia cebarin ke orang-orang tuh. Paling nggak saya sedikit ngasih tahu tapi bisa berguna buat orang gitu loh. Mungkin juga itu satu, nggak tahu saya ibadah. Mungkin berasanya sekarang di saat kita lagi kondisi seperti ini. Gitu loh Mang Asbu. Ya, jadi memang kita sudah di skema dikemas dengan sebaik mungkin dalam kondisi COVID seperti Betul. ini, dalam kondisi memang kita sama-sama tahu lah di kantor dimanapun ya kan, ya intinya Karena keyakinan itu kan. Jadi memang harus buat sahabat-sahabat di luar sana, keyakinan kita itu memang adalah nomor wahid. Betul. Number one. Kita tidak bisa kita melakukan sesuatu itu tanpa kita modal, tanpa ada modal yakin itu tidak bisa. Tapi juga Bang Iki, kalau saya lihat sih bukan hanya sekedar modal yakin. Kita punya yakin. Ada juga teman-teman di luar sana. Saya itu sudah yakin, 1000 yakin. Dia jualan nih, contoh dia jualan. Dia saya udah 1000 yakin begini. Tapi kok masih aja nggak dikasih gitu loh. Ini yang salah nih gue apa siapa gitu loh. Pernah nggak rasa begitu Bang Iki? Wah, udah yakin nih, pasti hari ini gue dapat sekian. Betul. Ya kan. Tiba-tiba ternyata apa yang kita yakin itu tidak terjadi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Karena gini, tapi kalau saya bilang sih dia yakinnya tidak dengan hati gitu. Sekarang gini kan, kalau kita yakin memang itu, kan kalau yakin itu bukan yakin kita dapat duit, yakin itu yang terbaik buat kita dari Allah gitu. Jadi kalau dia bisa aja kan Mang Asbu, kalau dia dapat hari itu terus tiba-tiba kerampokan, tiba-tiba dia hari itu rame, tiba-tiba ketabrak 1 jam kemudian, sama Allah ditukar tuh. Lu jangan dah, aturannya lu dapat 1 juta, lu jadi keluar 2 juta. Tapi sama Allah ditukar, lu nggak laku tapi lu selamat. Kita nggak ada yang tahu. Jadi ada yang cara. itu betul. Berarti yakin itu yang terbaik, bukan kita yakin, tapi yakin itu yang terbaik buat kita dari Allah itu. Jadi di samping kita yakin kepada Allah, tidak juga lupa tetap kita menjalankan. Banyak juga Bang Iki, banyak teman-teman, gue udah yakin Tuhan pasti yang terbaik buat gue. Tapi banyak juga mereka yang yakin tapi mereka tidak menjalankan aturan. Iya betul. Ya ibadah masih bolong-bolong, ya kan, masih begini, ya kan. Apalagi mohon maaf Bang Iki, dalam dunia entertain, siapapun perkara apapun dalam bermuamalah yang sifatnya menghasilkan, orang kita punya gaji saja, itu kan harus dikeluarkan. Kalau Bang Iki ini itu bagian masuk dalam komitmen Bang Iki nggak? Oh iya, sedekah itu kan, zakat itu 2,5% gitu. Jadi kalau saya memang kuncinya mungkin saya juga ini ada salah satu trik mungkin kalau menurut saya. Tapi sedikit kadang-kadang gini orang tuh, iya saya udah sholat, udah sedekah, udah segala macem. Tapi saya nggak, kalau saya bilang itu nggak ada hubungannya gitu. Sholat, sedekah itu kan wajib, zakat itu, sholat kan wajib. Lu nggak bakal dapat apa-apa ya, wajib lu sebagai hamba, sebagai umat muslim, lu sholat. Jangan, gue udah sholat kok nggak dapat rezeki, nggak ada urusan sama rezeki gitu. Ya lu sholat aja, emang wajib, bener gak? Gue udah sholat 5 waktu, tapi gue ini deal susah segala, nggak ada urusan. Mau deal nggak deal, lu nggak dikasih rezeki, sholatnya sholat aja, karena wajib, bener gak? Iya, kayak menjadi kebutuhan. Betul. Nah kan ada gaji pokok nih, kalau kita ada gaji pokok, ada berarti sholatnya yang wajib. Ada bonus. Nah terserah lu mainin di bonusnya, bener gak di situ? Nah kalau kayak sedekah, saya 2,5% itu waktu pertama-tama saya gini, ini duit, jujur aja saya tuh pertama-tama 5 tahun buka money changer tuh, wah
duit nih Mang Asbu di rekening masih 500 juta ditransfer lagi bulan berikutnya. Wah kayak orang, wah mak kata orang Sunda gitu kan. Tapi kok kesana kesini enggak, kesana kesini enggak gitu. Mau bayar sedekah zakat 2,5% susah banget. Saya pikir, saya ngobrol sama ibu saya, pola kamu salah kata gitu. Jadi ketika kita menjadi manusia yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwasanya ketika engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, itu bagaimana dia bisa menginfakkan sebagian harta. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, ini kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan model-model macam kayak Bang Iki nih. Kenapa? Dia berinfak. Alladzina yunfikuna, dia menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dia tetap melakukan kebaikan itu, gitu kan. Wal kadhiminal ghaidh, dan dia meskipun di luar sana kayak Bang Iki kan, banyak teman-teman yang menjas Luki begini-begini, tapi berusaha wal kadhiminal ghaidh, berusaha menahan amarahnya, menahan emosinya ketika ada ya namanya berteman, bersosialisasi kan. Terus wal afina 'anin nas. Ternyata Bang Kiki ini termasuk orang yang kalau saya lihat menjiwai itu mempunyai rasa saling memaafkan. Wal afina 'anin nas, kata Allah, kita menjadi manusia, menjadi hamba yang harus bisa saling memaafkan. Nah, kata wallahu yuhibbul muhsin. Inilah yang dimaksudkan, yang dimaukan sama Allah tuh kayak gini. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Tadi Bang Iki sudah sampaikan bagaimana modal yakin, bagaimana terus berjuang, bagaimana kuncinya adalah bakti kepada almarhum mama, ya kan? Bagaimana positive thinking Bang Kiki ini dengan sekuat mungkin lah ketika teman-teman di luar sana. Ternyata juga ada hal yang sangat menarik. Di luar sana mungkin teman-teman, sahabatku yang mempunyai sebagian harta yang lebih, yang terkadang bingung. Ternyata Bang Kiki ini sudah sampaikan bagaimana siasatnya ketika kita kebanyakan money, kebanyakan uang, bingung kita mau buang kemana, ya kan. Ternyata sudah dicoba sama Bang Kiki untuk mensiasatinya, mengeluarkan setiap hari gitu kan. Dari omset kotor. Dari omset ya? Apa yang kita dapat. Ya mungkin kalau kita nunggu sebulan, tanggung. 2 bulan. Gitu kan. Nunggu banyak dulu, ternyata udah banyak lupa. Betul. Gitu kan. Jadi di balik itu semua ternyata luar biasa perjalanan Bang Kiki ini. Bang Kiki, saya sedikit dari awal kita bicara sampai sekarang, satu pesan kesan buat sahabatku di luar sana, bagaimana kita yang masih ada sosok keramat kita yaitu mama kita, ibu kita, bagaimana menjadi pribadi yang lebih sukses dunia akhirat. Katanya kan kita sama-sama tahu bahwa ibu ini tidak ada duanya. Ibu ini adalah salah satu doa yang sangat-sangat ampuh. Tidak ada yang bisa mengalahi doa kecuali ibu. Bang Iki yang belum lama ditinggalkan almarhum, buat pesan dan kesannya sahabat di luar sana, apa yang mau disampaikan? Jadi pesan dari saya sih mungkin dari perwakilan dari seorang anak ya gitu. Jadi sayangi, bakti dan muliakanlah ibu gitu. Bapak juga, tapi terutama ibu kan gitu. Jangan sakiti hatinya, ikuti omongannya, dan yakinlah bahwa doa seorang ibu tuh tidak akan terbantahkan, tidak ada terlawankan itu. Jadi bagi kalian yang masih punya ibu itu, tolong dimuliakan di dunia. Niscaya kalian akan dimuliakan juga nanti di dunia dan akhirat. Itu aja, Mang Asbu. Baik, makasih. Sama-sama Mang Asbu. Semoga saya jujur Bang Ki, sedikit aja. Saya itu setiap mau kemanapun, ya saya mengalami apa yang Bang Ki rasakan. Aduh, begitu luar biasanya makna seorang ibu. Kita dapat job apapun, kalau melihat kondisi ibu lagi nggak enak aja, Betul. udah hancur, udah deh. Kita
kita lebih bagus pokoknya. Betul. Makanya karena wah luar biasa lah, panjang kalau Betul. berbicara masalah ibu. Dan satu lagi Mang Hasbu, mungkin buat kalian juga semuanya yang mungkin masih punya ibu. Jadi setiap kalau misalkan kalian mau ke rumah, itu kan kalian kita suka ada rutinitas, suka cium tangan. Jadi mulai sekarang dibiasakan cium tangan terus dipeluk. Dan kalian rasain bahwa itu pelukan terakhir. Bahwa kalian ini tidak akan kembali lagi ke rumah dan tidak akan bertemu lagi. Itu yang selalu saya lakuin sama ibu saya gitu. Iya. Nih buat sahabat di luar sana, Bang Iki tadi sudah singgung bagaimana ketika mau pergi kemanapun cium tangan. Ini buat teman-teman di luar sana, saya sampaikan. Kita melihat Bang Iki, mohon maaf, tidak siapapun, dan itu saat ini sudah terjadi. Mereka yang cium tangan itu bukan mencium tangan Bang Iki. Betul. Mereka itu samini. Betul. Mereka begini. Begini kalau nggak begini. Itu bukan mencium tangan Bang Iki. Yang disebut mencium tangan itu kata sunnah Cium Nabi, mencium tangan. tangan, dicium. Betul. Kalau begini bukan menempelkan tangan di Betul. dahi atau menempelkan tangan di pipi. Betul. Bahwa Nabi itu memerintahkan mempunyai sunnah itu cium tangannya, kita cium. Kalau bisa bolak-balik, kita cium 3 kali. Karena beliau adalah keramat kita. Betul. Itulah yang disebut mencium tangan ibu kita. Jadi buat ya anak-anak di luar sana, anak-anak milenial, ingat yang disebut mencium tangan itu seperti itu. Itu adalah tata cara yang disunahkan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bangki, Ya. terima kasih banyak banget. Sama-sama Bang Ini Hasbu. Masya Allah luar biasa diskusi malam ini. Semoga manfaat buat saya. Amin. Amin. Nanti ajak-ajak saya bagaimana Boleh, siap. belajar berbisnis. Siap. Pastilah Mas Bu, nanti saya juga terima kasih banyak pencerahan. Mungkin suatu saat nanti saya minta sharing kali. Mungkin mengenai kehidupan dan lain-lain Mas Bu. Insya Allah. Baik sahabatku, terima kasih. Semoga dalam diskusi kita ini dengan Bang Kiki menjadikan sebuah pencerahan untuk kita. Bahwa ingat, modal kita adalah yakin, kita berbakti kepada orang tua, kita harus optimis. Satu, untuk menjadi manusia yang terbaik di manusia itu sulit. Ketahuilah, yang menjadikan kita terbaik adalah yang maha kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.